Hari ini kita akan melihat kebenaran tentang Ayub. Saya tidak tahu kenapa Roh Kudus ingin mengajarkan kita akan hal ini. Saya percaya hampir semua orang Kristen itu tidak suka kitab Ayub. Maka inilah salah satu kitab yang paling sedikit dibaca. Kenapa? Karena kita punya konsep yang salah tentang penderitaan itu. Kalau kita mau belajar tentang konsep penderitaan, maka kitab Ayub adalah kitab yang paling indah. Lihat, nggak ada seorang pun yang berkata amin. Coba ngomong duit kan melek semua. Maaf, berarti saudara nggak nyimak betul apa yang saya katakan. Dengar kalimatnya. Kalau kita menjadi Kristen yang benar, maka kita akan mencintai penderitaan. Nah, bisik-bisik, nggak tegas lagi aminnya. Saya ulangi lagi. Kalau kita menjadi Kristen yang benar, maka kita akan mencintai penderitaan. Jangan bentak, itu marah namanya. Nah, kitab Ayub adalah kitab yang paling indah kalau bicara soal penderitaan. Nah, lagi diam. Saudara dengarkan, kitab Ayub adalah kitab yang paling indah kalau kita bicara soal penderitaan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang setuju dan mau hidup dalam penderitaan. Karena semua manusia ingin hidup enak. Tapi inilah kunci dari kemenangan kehidupan kita. Menjadi Kristen itu harus mengalami penderitaan. Maka kalau Kristen belum menderita, belum Kristen orang itu. Dia baru hanya aktif ke gereja, tapi dia belum menjadi orang Kristen. Kenapa kita harus mengenal hal ini? Karena ingat firman Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan berfirman berkali-kali dalam 4 Injil itu. Seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Masih ingat firman itu? Kalau saudara lihat dalam kehidupan Tuhan kita, jelas lebih banyak penderitaan yang dialami daripada berkat yang seringkali kita salah mengerti kata berkat itu. Ini kunci. Ada 2 ayat. Yang pertama kita akan lihat supaya kita mengerti apa itu arti penderitaan. Yang pertama kita lihat 1 Petrus 4 ayat 1. Perhatikan ayat itu. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang menunjukkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita kapan dan bila mana dan bagaimana kita berhenti dari berbuat dosa. Tidak ada ayat lain dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana cara berhenti terhadap dosa dari dosa. Saudara Bapak semua siap menderita? Nah, yang lain pura-pura nggak dengar. Saya berkata demi nama Yesus, kalau saudara tidak siap menderita, jangan baca ayat ini, nanti tersinggung saudara. Serius. Kalau kita siap menderita, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Sudah? 1 Petrus 4 ayat 1. 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badannya, kamu pun harus juga mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, jadi untuk berhenti berbuat dosa bukan rajin puasa. Kalau saudara rajin puasa ingin berhenti berbuat dosa, hati-hati bisa jadi dukun nanti saudara. Hubungannya apa? Karena mengira dengan puasa banyak itu dia jadi sakti, lalu dosa dikalahkan. Nah itu kan jadi dukun kalau sakti. Berhenti berbuat dosa bukan karena baca Alkitab sehari 10 pasal, tidak. Berhenti berbuat dosa bukan karena rajin ke gereja, tidak. Berhenti berbuat dosa bukan karena 8 jam sehari dia berdoa. Berhenti berbuat dosa bukan karena dia memberi persembahan yang paling banyak di antara semua, tidak. Tapi inilah firman. Untuk kita bisa berhenti berbuat dosa cuma satu.
persenjatai dirimu dengan pikiran yang ada di dalam Yesus. Maka itu kata maka kamu pun harus, garis bawah, harus apa? Untuk bisa berhenti berbuat dosa, harus mau menderita seperti Yesus Tuhan kita. Amin kan? Contoh ringkas saja, saudara, tidak ada dosa yang tidak enak. Kalau dosa tidak enak, nggak laku dosa itu dari dulu. Betul? Semua dosa itu enak. Apalagi dosa seks, itu yang paling enak. Kita harus mengakui itu. Nah, untuk melawan yang enak, cuma ada satu cara. Hadapi dengan yang teruskan. Kebalikannya susah bener. Kalau orang belum makan aja ini. Untuk melawan yang enak, hadapi dengan yang tidak enak. Maka itu kalau orang Kristen rajin menderita dan hobinya menderita. Saya nggak suruh tertawa, amin kan? Siapa suruh tertawa? Saya ulangi lagi. Kalau hobi kita adalah penderitaan, setan nggak suka. Seorang gembala yang sudah dipanggil Tuhan, namanya Pendeta Yesaya Sunarso. Sampai sekarang gerejanya masih ada. Saya kenal keluarga itu dari tahun 72. Salah seorang anaknya jadi gembala di Samarinda. Satu hari dia ngarang sebuah lagu dalam bahasa Jawa. Saya ambil cuplikannya. Setan ora doyan demit orang dulit. Yang nggak Jawa nggak ngerti itu lagu apa itu. Yang Jawa kan ngerti. Kalau kita rajin dalam penderitaan, setan itu nggak suka kita. Setan ora doyan demit itu anaknya setan, jadi sama-sama setannya. Ora dulit itu nyentuh. Banyak lagu-lagu pujian. Kalau sahabat dengar lagu dalam bahasa Jawa, mesake uripe wong donya, itu karangannya Pak Sarnarso juga. Banyak saya nggak ingat kalau begini. Lagu-lagunya luar biasa. Selalu berupa peringatan, penginjilan. Dia pun nggak pernah ngarang lagu-lagu yang penuh berkat. Hari-hari ini kita lihat lagu-lagu pujian kepada Tuhan selalu cari enak buat diri kita. Lihat, hampir tidak ada lagu yang berisi penderitaan. Kan nggak laku dijual albumnya. Tapi semua mau cari lagu yang enak, yang berkat, mujizat semuanya. Tidak salah. Tapi kita harus berhati-hati. Jadi kita harus berhobi. Bukan golf, awas. Bukan hobi ke luar negeri, tidak. Tapi hobi menderita. Diam lagi. Oke, ayo kita ulang. Menjadi Kristen harus punya hobi menderita. 1, 2, 3. Amin. Tuh, bukan amin. Ngomong kok amin. Oke, ulangi. Menjadi Kristen harus punya hobi menderita. 1, 2, 3. Ini Kristen harus punya hobi menderita. Apa? Ada komentar apa di situ saya dengar? Komentar apa tadi? Saudara, kita tinggalkan ayat ini. Saya tunjukkan ayat itu. Maka itu ayat-ayat begini ini jarang. Ayo jujur. Siapa yang ada coretannya ayat ini di Alkitab, saudara? Hampir nggak ada, karena nggak enak. Coba ada bilang berkat, disembuhkan, suatu tebel-tebel di situ. Itu kurang ajarnya orang Kristen, cari yang enak saja. Kita tinggalkan ayat ini. Belum yang kedua, ini masih sambungan bagian pertama. Yesaya 53. Inilah ayat yang menunjukkan apa hobinya Yesus Tuhan kita. Aneh hobinya. Yesaya 53. Awas orang nggak memberi coretan ke atas ayat ini ya. Nanti saya turun periksain satu-satu Alkitab. Ya. Ayat yang ketiga. Ia, siapa ia di sini? Tuhan Yesus. Diapakan? Dina. Nah, ini yang jelas. Apakah dia salah? Tidak. Yang kedua, ia diapakan orang? Dihindari orang. Bukan dia penyakitan, bukan dia gila, bukan dia bau. Dari pasal 53 ini, Mel Gibson membuat film yang terkenal itu, The Passion of the Christ.
Satu-satunya film tentang Yesus yang tidak diambil dari kitab Injil hanya film itu, The Passion of the Christ.